Perkenalkan, saya Noviana Ristikasari, mahasiswa Hiperkes dan Keselamatan Kerja Universitas 11 Maret. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir saya dengan judul Analisis Beban Kerja pada Inspektor Lapangan Quality Assurance PT Bukit Muria Jaya Kudus. Latar belakangnya yaitu, beban kerja merupakan masalah yang kompleks dalam suatu perusahaan. Menurut Mangku Prawira pada tahun 2004, beban kerja seseorang ditentukan dalam bentuk standar pekerja perusahaan menurut jenis pekerjaannya. Apabila sebagian besar karyawan bekerja sesuai dengan standar kerja perusahaan, itu tidak menjadi masalah. Sebaliknya, apabila pekerja bekerja di bawah standar, mungkin karena beban kerjanya berlebih. Karyawan yang memiliki beban kerja berlebih tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan efisien. Jika beban kerja karyawan tidak segera diperbaiki, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan dalam satu perusahaan. Kinerja karyawan yang baik sangat dibutuhkan dalam perusahaan, karena kinerja yang baik dapat menentukan kinerja perusahaan keseluruhan. Apabila kinerja karyawan menurun, akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Analisis beban kerja sangat erat kaitannya dengan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan. Hasil yang diperoleh dari analisis beban kerja adalah penentuan jumlah karyawan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu beban kerja tertentu pada waktu yang ditentukan pula. Dalam hal ini, perusahaan harus dapat menetapkan waktu yang cukup untuk para karyawan pada saat mengerjakan suatu pekerjaan. Analisis beban kerja sangat diperlukan pada semua perusahaan. Salah satu perusahaan tersebut ialah PT Bukit Muria Jaya Kudus. PT Bukit Muria Jaya Kudus merupakan spesialis untuk memproduksi kertas berkualitas tinggi. Contohnya seperti kertas rokok, base typing paper, straw paper, bulk wrap paper, print typing paper, kertas tahan minyak, dan sebagainya. Di mana perusahaan ini mempunyai departemen Quality Assurance atau biasa kita sebut QA yang bertugas memastikan agar produk yang diproduksi memenuhi standar mutu atau melampaui persyaratan kualitas dari pelanggan maupun produsen. Inspektor lapangan mempunyai tuntutan tugas yang cukup berat. Salah satunya yaitu apabila mesin rotographer 8, mesin foil, dan mesin folder and gluer melakukan startup dalam waktu yang bersamaan, itu merupakan tanggung jawab dari inspektor lapangan. Sedangkan bagian lain yang menjabat sebagai operator hanya bertanggung jawab pada satu mesin saja. Jumlah pekerja pada Departemen QA berjumlah 7 orang. 1 orang pekerja non-shift sebagai kepala departemen, 2 orang pekerja non-shift merupakan inspektor incoming outgoing, dan 4 orang pekerja shift merupakan inspektor lapangan. Grup kerja pada PT Bukit Muria Jaya Kudus dibagi menjadi 4 grup. Minimnya inspektor lapangan dalam melaksanakan tuntutan pekerjaan ditemukan tanda-tanda kelelahan kerja yang muncul seperti mengantuk, pusing, konsentrasi menurun, lesu, dan lain-lain. Sehingga peneliti dapat melihat bahwa inspektor lapangan mengalami kelelahan kerja yang diakibatkan oleh pembebanan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Beban Kerja pada Inspektor Lapangan Quality Assurance PT Bukit Muria Jaya Kudus. Rumusan masalahnya yaitu, yang pertama, berapa persentase beban kerja pada Inspektor Lapangan PT Bukit Muria Jaya Kudus? Yang kedua, berapa jumlah karyawan yang sesuai dengan beban kerja Inspektor Lapangan Quality Assurance PT Bukit Muria Jaya Kudus? Yang ketiga, berapa persentase beban kerja dan jumlah karyawan inspektor lapangan apabila terjadi startup mesin rotographer, mesin olive oil, mesin folder and gluer secara bersamaan? Tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah individu yang sedang mencari atau sudah melakukan suatu pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batas usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil upah guna memenuhi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu pengertian beban kerja. Beban kerja adalah sejumlah proses atau kegiatan yang harus diselesaikan oleh seorang pekerja dalam waktu tertentu.
Apabila seorang pekerja mampu menyelesaikan dan menyesuaikan diri terhadap sejumlah tugas yang diberikan, maka hal tersebut tidak menjadi suatu beban kerja. Namun, jika pekerja tidak berhasil dalam melakukan sejumlah tugas yang diberikan, hal tersebut menjadi suatu beban kerja. Yang ketiga, jenis beban kerja. Jenis beban kerja dibagi menjadi dua, yaitu beban kerja kuantitatif dan beban kerja kualitatif. Beban kerja kuantitatif yaitu beban berlebih secara fisik maupun mental. Sedangkan beban kerja kualitatif yaitu beban kerja pada individu akibat tuntutan pekerjaan yang lebih tinggi dari batas kemampuan kognitif dan teknik individu. Yang keempat, kategori beban kerja. Nah, kategori beban kerja ini pada PT Bukit Murai Jaya Kudus menggunakan cara SUMART. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi beban kerja. Ada dua faktor yang mempengaruhi beban kerja, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya itu merupakan tugas-tugas organisasi kerja, lingkungan kerja. Sedangkan faktor internalnya yaitu faktor somatis, faktor psikis, faktor kelelahan otot. Yang keenam, workload analysis. Nah, metode ini digunakan untuk menganalisis beberapa penyebab besarnya beban kerja serta menentukan solusi perbaikan untuk menurunkan beban kerja yang tinggi. Selain itu, beban kerja yang diterima oleh pekerja juga dapat digunakan untuk menentukan jumlah pekerja yang perlu dimiliki oleh perusahaan. Kerangka pemikiran yang saya ambil untuk tugas akhir saya yaitu, dari perusahaan itu akan ada tenaga kerja. Tenaga kerja akan ada individu dan uraian pekerjaannya. Uraian pekerjaan ini akan diolah dengan metode workload analysis. Setelah diolah itu semua, individu dan uraian pekerjaannya dengan metode workload analysis akan dianalisis. Setelah dianalisis akan ditemukan suatu permasalahannya. Suatu permasalahan tersebut akan dievaluasi dan akan dilakukan tindakan pengendalian resikonya. Jenis penelitian yang saya ambil untuk pengerjaan laporan tugas akhir adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini dengan menggunakan metode yang diterapkan oleh perusahaan, yaitu metode workload analysis. Penelitian deskriptif juga menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Untuk data yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan penulis laporan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas guna mempertimbangkan dan memberi masukan pada pihak perusahaan dalam perencanaan tenaga kerja dengan mempertimbangkan beban kerja karyawan Inspektor Lapangan Quality Assurance PT Bukit Murai Jaya Kudus. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Bukit Murai Jaya Kudus yang beralamat di Jalan Kudus Jepara, kilometer 14, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Waktu pengambilan data penelitian dilakukan bertanggal 20 Februari sampai 30 April, mulai pukul 7 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat pada bagian unit kerja Quality Assurance. Subjek penelitiannya yaitu mengenai beban kerja yang terdapat pada Inspektor Lapangan Quality Assurance PT Bukit Murai Jaya Kudus. Untuk ruang lingkup penelitiannya, dengan observasi langsung mengenai penelitian beban kerja pada Inspektor Lapangan Quality Assurance PT Bukit Murai Jaya Kudus untuk mempertimbangkan dan memberi masukan kepada pihak perusahaan dalam perencanaan tenaga kerja Inspektor Lapangan Quality Assurance PT Bukit Murai Jaya Kudus. Sumber data yang saya peroleh ada dua, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang saya peroleh dengan melakukan pengamatan secara langsung dan melakukan wawancara dengan cara tanya jawab atau berdialog dengan Inspektor Lapangan Quality Assurance PT Bukit Murai Jaya Kudus. Sedangkan data sekundernya, saya mengambil data-data yang diperoleh dari dokumen perusahaan dan referensi pendukung yang masih ada relevansinya terhadap objek yang sedang saya teliti. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi formulir penghitungan beban kerja individu dan beban kerja jabatan Inspektor Lapangan QA tahun 2019 pada PT Bukit Murai Jaya Kudus.
Teknik pengumpulan data yang saya peroleh, yang pertama observasi. Dilakukan pengamatan secara langsung pada inspektor lapangan quality assurance dengan menghitung dan mencatat waktu setiap uraian pekerjaannya. Data yang dibutuhkan tersebut ialah 30 data selama 30 hari. Yang kedua yaitu wawancara. Melakukan tanya jawab dengan Kepala Departemen Quality Assurance mengenai data jumlah karyawan Quality Assurance saat ini, job description, inspektor lapangan Quality Assurance. Yang ketiga, studi pustaka. Mempelajari dokumen-dokumen perusahaan, formulir perhitungan beban kerja yang sudah ada yang berkaitan dengan penelitian. Yang keempat, dengan cara dokumentasi. Mendokumentasikan melalui foto pada saat inspektur lapangan Quality Assurance melakukan aktivitas pekerjaan. Analisis data. Data yang diperoleh akan dibahas secara deskriptif, yaitu dengan menganalisis beban kerja inspektur lapangan Quality Assurance PT Bukit Murai Jaya Kudus. Pengamat mengolah data tersebut menggunakan metode workload analysis dengan menghitung beban kerja individu dan beban kerja jabatan pada inspektor lapangan Quality Assurance PT Bukit Murai Jaya Kudus. Workload analysis, analisis penentuan jumlah karyawan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu beban kerja tertentu pada waktu tertentu dengan menghitung beban kerja individu dan beban kerja jabatan. Nah, ini merupakan rumus dari mencari beban kerja. Yang pertama kita cari yaitu beban kerja individu. Beban kerja individu mempunyai rumus total waktu. Itu berarti jumlah waktu tugas pokok ditambah jumlah waktu tugas tambahan ditambah jumlah tugas lain-lain ditambah aktivitas lain, itu semua dalam satuan menit dibagi 480. 480 diperoleh dari waktu kerja tersedia selama 8 jam itu diubah menjadi menit dan diperolehlah hasil 480. Lalu beban kerja jabatan. Beban kerja jabatan mempunyai rumus jumlah total waktu tugas pokok ditambah kelonggaran yaitu 10%. Itu semua diubah menjadi satuan menit dibagi 480. Setelah ketemu hasilnya, itu akan diolah lagi untuk mencari persentase beban kerja dengan rumus hasil beban kerja individu tadi dibagi hasil beban kerja jabatan. Jumlah pekerja inspektor lapangan Quality Assurance yang dibutuhkan dalam per shift-nya yaitu dengan menghitung dengan rumus presentasi beban kerja tadi dibagi 100%. Gambaran perusahaan. PT Bukit Murai Jaya Kudus memiliki Departemen Quality Assurance yang bertugas memastikan agar produk yang diproduksi memenuhi standar mutu atau melampaui persyaratan kualitas dari pelanggan maupun produsen. Pada bagian Quality Assurance dibagi menjadi dua jenis pekerjaan. Yang pertama, inspektor incoming outgoing dan inspektor lapangan. Inspektor incoming outgoing terdiri dari 2 orang, sedangkan inspektor lapangan terdiri dari 4 orang. Waktu kerja pekerja inspektor incoming outgoing dan inspektor lapangan yaitu inspektor incoming outgoing hari kerjanya Senin sampai Jumat, jam kerjanya jam 8 sampai jam 5 sore. Sedangkan inspektor lapangan mendapatkan hari kerja pada hari Senin sampai hari Sabtu dan dibagi menjadi 3 shift, shift pagi, shift siang, dan shift malam. Shift pagi mendapatkan jam kerja jam 7 pagi hingga jam 3 sore. Shift siang mendapatkan jam kerja jam 2 siang sampai jam 11 malam. Sedangkan shift malam mendapatkan jam kerja jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Tugas pokok pada inspektor lapangan. Yang pertama, ada kegiatan lapangan. Terdiri dari validasi startup roto, validasi startup foil, validasi startup slitting, validasi startup folder, inline inspection roto, inline inspection foil, inline inspection slitting, inline inspection folder, pemeriksaan master roto, pemeriksaan sampel foil, pemeriksaan master slitting, pemeriksaan master folder, koordinasi dengan atasan atau bagian lain, verifikasi barang not confirm atau retur. Lalu yang kedua adalah pengukuran lab. 1. Pengukuran untuk startup roto
2. Pengukuran untuk startup foil. 3. Pengukuran untuk lab produk roto. 4. Pengukuran lab produk foil. Bagian administrasi. 1. Input data validasi startup roto. 2. Input data validasi startup foil. 3. Input data validasi startup listing. 4. Input data validasi startup folder. 5. Input data pengukuran roto. 6. Input data pengukuran foil. 7. Input data pengukuran slitting. 8. Input data pengukuran folder. 9. Penulisan logbook. 10. Penulisan SPL. Tugas tambahan. 1. Kegiatan 5R. 2. Trial produksi. 3. Pembuatan trial report dan pengambilan sampel trial. Lalu tugas lainnya. Yang 1. Meeting koordinasi. 2. Persiapan. Lalu aktivitas lain. 1. Ke toilet. 2. Makan atau minum. 3. Merokok. 4. Mengobrol. 5. Menelpon. 6. Baca surat kabar atau majalah atau tabloid atau sejenis. Main internet. 7. Pergi ke bank, telkom, PLN, dan lain-lain untuk keperluan pribadi atau tugas dinas. 8. Sholat. Ke-9. Jalan. Dalam pengamatan saya, diperoleh hasil seperti berikut. Berikut adalah tugas pokok. Tugas pokok mendapatkan nilai untuk waktu normalnya yaitu 37.955. Sedangkan tugas tambahan diperoleh jumlah waktu normal yaitu 1.747. Berikutnya yaitu tugas tambahan. Tugas tambahan diperoleh waktu normal yaitu 1.747. Tugas lain memperoleh waktu normal 1.432. Aktivitas lain diperoleh waktu normal yaitu 538. Nah, ini merupakan tabel hasil perhitungan beban kerja individu. Beban kerja individu yang diperoleh yaitu 8.681,67%. Dan ini merupakan tabel hasil perhitungan beban kerja jabatan. Beban kerja jabatan yang diperoleh yaitu sebesar 7.917,29%. Persentase beban kerjanya dari rumus hasil beban kerja individu tadi dibagi hasil beban kerja jabatan dan diperoleh hasil 109,65%. Dalam mencari jumlah pekerja inspektur lapangan quality assurance yang dibutuhkan pada setiap shift-nya, itu dimasukkan dengan rumus persentase beban kerja dibagi 100% dan diperolehlah 1 orang pada setiap shift-nya. Nah, saat ini kita akan melakukan penyelesaian masalah pada rumusan masalah ketiga, yaitu mencari jumlah pekerja yang dibutuhkan pada saat mesin rotographer, mesin alufoil, mesin slitting, dan mesin folder and gluer melakukan startup dalam waktu yang bersamaan. Dengan cara menjumlahkan semua waktu penyelesaian pada validasi startup roto, validasi startup foil, validasi startup slitting, validasi startup folder, pengukuran untuk startup roto, pengukuran untuk startup foil, input data validasi startup roto, input data validasi startup foil, input data validasi startup slitting, input data validasi startup folder and gluer. Dan ini semua dijumlahkan dan mendapatkan jumlah waktu penyelesaian tugas atau beban kerja sebanyak 36.038.
Lalu jumlah waktu kerja rata-rata per bulan yang ditetapkan sebagai waktu efektif yaitu 9.600 menit. Lalu dimasukkan ke dalam rumus jumlah waktu penyelesaian dibagi jumlah waktu kerja efektif. Itu berarti 36.038 dibagi 9.600 dan mendapatkan hasil 3,753 atau setara dengan 4 orang karyawan. Dengan hal ini semua, PT Bukit Merah Jaya Kudus mempunyai 6 tenaga kerja sebagai inspektor pada Departemen Quality Assurance. Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2, yaitu berbunyi, tenaga kerja ialah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi suatu kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Waktu kerja bagi pekerja inspektor incoming outgoing yaitu 8 jam dengan 1 jam istirahat. Sedangkan pekerja inspektor lapangan yaitu 7 jam kerja dengan 1 jam istirahat. Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 77 Ayat 2 A dan B, yaitu berbunyi 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Presentasi beban kerja pada pekerja inspektor lapangan quality assurance yaitu sebesar 109,65%, dan ini mendapatkan nilai tingkat kecepatannya super fast. Mesin startup dalam waktu bersamaan. Pada saat mesin rotographer, mesin alufoil, mesin slitting, dan mesin folder and gluer melakukan startup dalam waktu bersamaan, hanya dilakukan oleh satu pekerja inspektor lapangan saja. Hal ini belum sesuai karena berdasarkan perhitungan beban kerja, pada saat semua mesin serap dalam waktu bersamaan, itu dibutuhkan 4 kerja dalam menyelesaikan tugas. Kesimpulan pada presentasi penelitian tugas akhir saya yaitu berdasarkan observasi pada bulan Februari sampai bulan April tahun 2020, beban kerja sudah cukup sesuai, yaitu 109,65% dengan faktor penyesuaian yaitu mendapatkan tingkat kecepatan super fast. Dengan hasil beban kerja tersebut, satu orang tenaga kerja inspektur lapangan sudah cukup untuk mengerjakan job description tersebut. Karena apabila ditambah satu orang pekerja lagi dan menjadi 2 orang, maka beban kerjanya hanya kurang lebih 50% saja. Apabila beban kerja sudah lebih dari 150%, maka diperlukan tambahan 1 orang pekerja lagi. Dan pada saat mesin rotographer, mesin alufoil, mesin slitting, dan mesin folder and gluer melakukan startup dalam waktu yang bersamaan, dibutuhkan 4 pekerja dalam menyelesaikan tugas tersebut. Sarannya, pada saat mesin rotographer, mesin alufoil, mesin slitting, dan mesin folder and gluer melakukan startup dalam waktu bersamaan, sebaiknya dilakukan oleh 4 pekerja inspektor lapangan quality assurance dalam menyelesaikan tugas tersebut. Terima kasih.